Praise God. You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Saya suka memakai kalimat berikut ini di berbagai tempat yang baru saya khotbah pertama. Tapi sekarang saya mau sampaikan ke saudara juga di sini. Dari durasi waktu khotbah itu di seluruh dunia itu cuma dibagi 4. Ingat baik-baik ya, durasi waktu. Pertama, khotbah yang panjang dan jelek. Udah panjang jelek lagi khotbahnya, maka jemaat akan berkata tiada maaf bagimu. Gitu ya. Khotbah yang kedua, khotbah yang panjang dan bagus. Jemaat akan bilang, bagus sih bagus, tapi kelamaan, lapar, jam makan siang, masih ada klaimnya. Yang ketiga, khotbah yang pendek dan jelek. Ya. Jemaat biasanya masih maklum. Mereka akan berkata, pendeta juga manusia gitu ya. Namanya pendeta kadang-kadang pergumulan juga gitu. Lalu tipe khotbah yang keempat, khotbah yang pendek dan bagus. Nah, doakan sungguh-sungguh ya, saya berkat nomor 4 ini aja ya. Oke. Nah, tapi kalau sudah belajar sekolah Alkitab, ilmu namanya teologi, maka dalam teologi itu, disiplin ilmu teologi itu dibagi jadi 4 juga. Yang pertama namanya biblical theology. Biblical theology itu salah satu disiplin ilmu teologi yang memang kita mengizinkan, membiarkan Alkitab berbicara dan Alkitab menjawab dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia keluar dari Alkitab gitu ya. Enggak pakai diolah-olah oleh berbagai asumsi atau pemikiran kita. Dia muncul begitu saja. Itu sederhananya biblical theology. Yang kedua namanya sistematika. Dogmatika teologi. Sistematika itu biasanya disiplin ilmu yang dimana saudaraku ini dihubungkan juga dengan misalnya filsafat, ilmu pengetahuan ya. Dan beberapa cabang-cabang yang lainnya. Dan itu akan ada subnya. Bagian daripada sistematika itu namanya dogmatika. Ya. Makanya kalau memang punya waktu belajar saudaraku ya. Kita ada Aesthetic Kingdom namanya ya. Gitu ya. Banyak pengusaha juga ternyata sekarang sekolah Alkitab. Ya. Makanya pendeta sekarang gak boleh sembarangan khotbah. Ya, mesti belajar. Kalau enggak jemaat yang sekolah Alkitab udah ngerti. Salah tuh bahasa Ibraninya tuh. Salah tuh bahasa Yunaninya. Anak-anak muda sekarang googling. Mereka sementara khotbah mereka googling. Set. Saudaraku. Ya, makanya belajar. Kasih tahu kiri kanan saudara. Never stop learning gitu ya. Jangan berhenti belajar. If you stop learning, you stop growing gitu ya. Kalau kamu berhenti belajar, kamu berhenti bertumbuh. Yang ketiga, dalam ilmu teologi kita mengenal namanya historical theology. Ya, jadi disiplin ilmu teologi yang betul-betul mempelajari, mengaitkan dengan perkembangan sejarahnya. Ya, tadi sistematika juga ada hubungan sejarah, tapi ini lebih lagi, lebih detail lagi. Ya, sejarahnya bagaimana sampai ada misalnya perubahan statement. Ya, itu terhubung semua dengan sejarah-sejarah gereja seperti itu terhubung ya. Biasanya sebuah sejarah itu kegerakan yang baru itu sering dianiaya kegerakan yang lama. Ya, misalnya dulu ada gereja yang lama, saudaraku, ini sejarah ya, saya tidak mengecilkan satu. Jadi ada gereja dulu dari Roman Katolik gitu ya, lalu muncul Martin Luther membuat pembaharuan, maka gerakan disebut Protestan. Maka gerakan yang baru mengalami tekanan aniaya gerakan yang lama gitu ya. Lalu kemudian dari Protestan ini muncul ya gerakan-gerakan berikutnya. Kita kenal sekarang secara cepat aja ya. Namanya Pentakostal ya, gerakan Pentakosta. Tapi di Indonesia dibilang Pantekosta, padahal Pentakosta yang benar tuh Penta. Oke. Nah, Pentakosta diseranglah oleh gerakan yang sebelumnya Protestan. Ngapain lu bahasa roh? Itu sesat. Itu biasa. Itu sejarah. Ya, itu sejarah. Lalu kemudian setelah Pentakosta muncul gerakan baru saudaraku namanya karismatik. Nah, ya,
Wah, di mana saudaraku praise and worship luar biasa. Lalu nyembah dalam roh gitu ya. Kalau orang Pentakosta itu biasanya tuh ada menunggu. Doa itu kepenuhan Roh Kudus menunggu 10 hari pencurahan Roh Kudus. Makanya waduh ada yang saudaraku sampai bisa tahu ini udah hari ke-9 gak dapat nih kan. Itu betul-betul bangku gereja dibobot. Itu gereja mengalami banyak kerugian di situ saudaraku. Karena bangku-bangkunya pecah semuanya ya. Karena biar tahu besok udah selesai hari terakhir gitu ya. So akhirnya saudaraku ya, itu gerakan karismatik ini kemudian dianiaya oleh gerakan Pentakosta gitu ya. Ini sejarah loh. Nah sekarang muncul lagi nih. Gerakan baru ini sekarang. Gerakan itu namanya kingdom. Ya. Nah, ini sekarang mulai terasa dari gerakan karismatik ini yang berurusan ya mulai mengatakan kingdom apa itu? Gerakan Pentakosta juga menyerang, tidak setuju dengan gerakan kingdom yang gereja kita GBI Rock ini kita percaya sekarang betul-betul kita bergerak dalam waktu di mana Tuhan ingin memulihkan the kingdom of God, kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Oke? Nah, saudara sudah ngerti ya sekarang sedikit saya jelaskan. Tetapi untuk bisa memahami firman itu, kita nggak boleh batasi kepada yang disebut dogma atau dogmatika. Yang mana sudah terkonsep di pikiran kita, terpatok tek gini. Lalu kita nggak buka sesungguhnya Alkitab itu ngomong apa. Maka sebaiknya kalau saudara lihat Alkitab, saudara harus berpikir secara naratif, narasi. Alur ceritanya itu bagaimana? Ini penting saudaraku. Supaya ketika kita baca Alkitab, itu ngerti latar belakangnya apa sih yang mau dikisahkan, diceritakan. Konteksnya apa di situ. Kalau bicara konteks, pre-teksnya apa, sebelum teksnya itu apa. Konteksnya apa, teks in the teksnya itu apa, post teksnya itu apa. Ngerti narasinya, jalan ceritanya. Ini penting saudaraku ya. Saya tadi baru 3 teologi ya. 3. Yang keempat terakhir, tadi apa lagi tadi? 1. Biblical teologi. Kedua, sistematika teologi atau sistematika dogmatika. Yang ketiga, historical teologi. Yang keempat, practical teologi. Nah, kebanyakan kita orang-orang Pentakosta, karismatik dan bukan asmatik, tapi yang gerakan baru, kingdom movement, itu sering kuatnya di yang disebut practical teologinya. Sehingga kita seringkali kalau ada pendeta khotbah ngajar, terus kita bilang, loh gue udah tahu itu. Saya sudah tahu, aku pernah ngalami itu. Oh itu toh maksudnya. Oh secara teologi itu. Tapi saudara lebih dulu mengalami. Karena kita ditekankan pengalaman mengalami Tuhan. Experiencing with God. Itu yang kita tekankan ya. Nah tapi juga apapun jenis teologi yang kita pahami, maka saudaraku sebaiknya bila kita belajar Alkitab, belajar secara naratifnya, alurnya, ceritanya apa. Supaya saudara dapat gambaran utuhnya tadi. Oke? Nah sekarang saya akan sampaikan ini, love that changed the world. Ini tema kita seluruh GBI Rock, seluruh Indonesia bahkan sampai di bangsa-bangsa lain, kita bahas yang sama ini. Jangan bosan ya. 2 bulan yang lalu kita setiap bulan ngomong soal loving God, loving other people, loving God, loving people. Jangan capek ya, sekarang love that changed the world. Nah saya akan tunjukkan supaya saudara memahami bahwa kalau Anda di dalam kasih, maka saya beritahu saudara, the potential atau the potensi saudara untuk mengubah dunia itu sudah ada pada saudara. Saya tidak berkata dunia ini seluruh dunia loh saudara ya. Dunia di mana Anda berada. Dalam bahasa Batak dikatakan begini. Your mission field is where God puts you. Maksudnya orang Batak yang bahasa Inggris. Ladang misimu adalah tempat di mana Tuhan tempatkan kamu berada. Kamu seorang guru, sekolah itulah ladang misimu. Kamu seorang bisnismen, ya bisnismu itu ladang misimu. Semua kita punya misi. Seharusnya semua kita adalah misionaris di muka bumi ini. Kalau Anda bisnismen, Anda disebut visionary.
Jadi misionaris sambil berbisnis. Bisnis tapi dia misionaris. Semua kita seharusnya seperti itu. God has only one son. And he make him a missionary. Betul gak? Bapak cuma punya satu putra. Satu-satunya putra dijadikan apa? Misionaris juga. Karena dia Yesus datang ke muka bumi ini. Untuk membuat saudara kembali kepada tujuan Allah. Yaitu menjadi serupa seperti dia dan bukan. Dan juga kita akan memerintah bersama dengan dia. Oke, next slide lagi. Saya ajak baca ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Tapi supaya semangat saya pengen saudara baca sambil bangkit berdiri ya. Boleh? Yang oma gak usah. Oma 87 tahun. Duduk aja oma. Opung. Oke. Baca ya. Saya tadi berdoa supaya minta Roh Kudus menolong kita semua. Saya dan saudara memahami konteks ini, kebenaran ini. Baca 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. The greatest of all things is love. Oke, sepakat ya? Oke, silakan saudara duduk. Dalam 1 Korintus 13 ini, Rasul Paulus bilang begini sebelumnya. If I speak in the tongue of man and of angels, but have not love, I am a noisy gong, or clanging cymbal. And if I give my body to be burned, but have not love, I'm in vain. Dia bilang gitu. Kalau aku bisa ngomong bahasa malaikat sekalipun tanpa kasih, gak ada gunanya, sia-sia. Kalau aku beri diriku dibakar, supaya kelihatan keren jadi pahlawan, tapi tanpa kasih, sia-sia. Gitu ya. Oke. Lalu saudaraku, dia tunjukkan bagaimana saudaraku ada karunia-karunia yang sebelumnya kita baca. Siapa yang ikut kemarin Pak Alemu Betu ya, datang. Waduh, enggak banyak ya kita ini ya. Jadi siapa pernah makan burger di sini? Burger. Do you know burger? Kalau saudara pergi ke California mendarat di LA. Ini kebiasaan saya sama istri saya. Begitu mendarat saudaraku. Dari Lex yang kita cari apa? Burger. Namanya In and Out. Itu orang Amerika bilang Hao Che Se Jinping. Enak gila kan. Di burger itu selalu ada roti, ada daging, dan ada roti lagi. Setuju ya? Nah, 1 Korintus 12, Alkitab bilang itu soal karunia-karunia roh. Oke. 1 Korintus 13, Alkitab mengajar tentang kasih. 1 Korintus 14, Alkitab mengajar juga karunia. Karunia-karuniamu boleh hebat, tapi kalau tidak punya kasih, kamu makan hamburger tanpa daging. Orang Surabaya bilang sepoh, hambar. Maka kita butuh daging, maka karunia harus ada. Kasih harus ada. Karunia juga. Baru kemudian makan sambil ngomong jelas lebih enak gitu ya. Oke. Jadi kalau boleh ini my imagination. Ada perlombaan, siapa paling hebat? Maka keluar 3 finalis. 3 finalisnya itu cuma faith, hope, and love. Tapi Alkitab bilang, ini imajinasi saya. Perlombaan dari yang 3-3-nya, siapa yang paling besar? Maka Alkitab dengan jelas berkata, the greatest of all things is love. Oke ya? The next question is, why love? Kenapa kasih yang dikatakan terbesar? Ada beberapa teolog berkata begini, Alkitab ini ada 66 kitab, ribuan ayat. Tapi kalau mau disingkat, cuma muncul satu kalimat pendek. Apa itu? Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Dan kalaupun disingkat lagi,
biar coba jadi satu kata. Maka kata itu adalah kasih, love. Oke, mengapa kasih? Nah, kasih saudaraku dikasih Tuhan. Mari saya katakan, kasih itu bukan sesuatu. Kasih bukan sekedar perasaan sayang. Kasih itu pribadi. Kasih itu Allah itu sendiri. Dunia sekarang sedang mengecilkan prinsip kasih. Contoh, kalau ada laki perempuan tanpa hubungan pernikahan, hubungan seks, Alkitab bilang itu perzinahan. Tapi mereka bilang apa? Bercinta. Making love, da 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 da, making love, da 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 da, making love, making love. Mentang-mentang bukan lagu rohani nggak diiringi ya, kurang kudus ya. Oke. Making love commandment itu dosa. Kata sin dosa sekarang dikecilkan sama orang-orang bule. Do you know bule? Bukan dosa lagi, mereka bilang apa? Addiction. And also disorder. Seperti itu. Kalau saudara apa? Fornication. Apa? Percabulan. Mereka sebut apa sekarang? Intimacy. Keintiman. Cabul Pak, itu dosa. Ada upaya sistematis mengecilkan pengertian-pengertian yang mengandung dosa itu supaya bisa diterima dan jadi biasa. Hati-hati loh saudara. Termasuk sekarang saudara dengar istilah sexual exploitation. Mengeksploitasi seksual. Mereka sebut sebagai apa? Adult entertainment. Hiburan dewasa. Mari saya katakan saudara, waspada, kita sedang hidup di tengah keadaan yang sedang membuat pengertian dosa itu dilemahkan saudaraku. Sehingga akhirnya saudaraku orang nanti bersetuju melakukan dan menganggap itu biasa. Makanya kasih atau mengasihi adalah seringkali sebuah hal yang sering disalah mengerti. Sampai seringkali orang Kristen gagal paham. Mereka pikir cuma sekedar perasaan sayang. Mereka berkata kunci G. Atau kunci C. Karena di sini ada beberapa orang berbahasa Inggris ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia. Oke. Dan mereka tidak sedikit bisa bahasa Indonesia. Jadi lagu ini kayak kita tadi. I love you Lord. For your mercy never fails me. Kita gampang berkata I love you Lord. I love you Lord. Banyak lagu gitu kan. And I lift my voice. Kita sering berpikir itu perasaan sayang. Tapi Alkitab berkata, barang siapa mengaku mengasihi Tuhan, dia orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu ditandai dengan melakukan perintah Tuhan. Alkitab bilang pula, kalau kamu mengaku mengasihi Tuhan, tapi kamu membenci saudaramu, kamu pendusta. Loh. Jadi kadang-kala kita ini ke gereja punya musuh, gak ngomong sama orang. Lalu kita ke gereja kita ngomong mengasihi Tuhan. Makanya saya bilang itu gagal paham Pak. Mengasihi itu bukan perasaan sayang. Mengasihi itu sebuah manifestasi. Di mana saudara karena sudah ketemu Tuhan diampuni dosa kita. Kita menerima kasih karunia, kita menerima kasih tanpa syarat. Kita diterima Tuhan sepenuhnya waktu kita berdosa minta ampun Tuhan. Maka sekarang namanya kasih karunia dan kasih tanpa syarat agape sudah di dalam diri kita. Cara kerjanya bukan outside in lagi tapi inside out. Dari dalam keluar. Jadi sekarang tugas kita nggak tunggu perasaan enak baru mengasihi orang lain. Enggak. Sudah ada di sini. Sekarang bagian kita mempraktekannya. Menyatakannya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mengasihi. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Tidak ada alasan. Bahkan kalau kita berdoa doa Bapa kami yang ada di oke.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Thank you brother. Jadi apa? Terus berilah kami pada hari ini, ayo itu apa? Makanan kami yang secukupnya. Terus dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bisa ada minta ampun tapi kita ngampuni orang. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu kalau orang Manado katanya dirubah. Bukan jangan membawa kami dalam pencobaan. Orang Manado rubah. Bukan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi mereka bilang gini. Jangan bawa torang sama pencobaan. Torang sudah biasa bikin sendiri pisana katanya. Jadi gak usah bawa ke pencobaan karena kita sudah biasa ke sana sendiri ke pencobaan katanya. Ketawa ini karena ini ada turunan Manado. Oke. Jangan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sudah pikir ayat itu selesai sampai di situ. Saudara baca di seterusnya, mungkin disajikan. Karena barang siapa mengampuni saudaranya, maka dosanya pun akan diampuni. Barang siapa yang tidak mengampuni sesamanya, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Saudara saya lihat ini. Jadi mengasihi ini cuma orang Kristen cuma tahu tapi tidak menjiwai, mengalami. Jadi kasih itu bukan perasaan sayang, kasih itu pribadi. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah adalah kasih, God is love. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Oke, jelas ya? Bisa sama-sama katakan Allah adalah kasih. Setuju ya? Oke, sekarang next slide. Apa kaitannya dengan kasih ini? Nah ini dia, yang saya akan hubungkan dengan love that changed the world itu di sini. Yohanes 3:16, 1, 2, 3 baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa banyak saudara percaya? Karena Yesus datang di sini, Yesus mengubah dunia ini. Saudara percaya itu? Jelas tak? Wow saudaraku. Satu pribadi yang telah mengubahkan dunia luar biasa. Bahkan saudara tahu kitab suci kita, Alkitab itu sudah berbagai upaya orang bakarlah, orang apalah. Termasuk di Cina sekarang dirubah itu. Alkitabnya dirubah yang benar tuh Yesus dibilang pembunuh lah apa semua. Tapi tidak akan pernah mereka bisa saudaraku menghilangkan nanti kekuatan Alkitab yang ada. Alkitab juga adalah buku yang bisa dimengerti bukan cuma profesor. Mulai dari orang-orang awal, dari orang-orang yang gak makan sekolah pun. Roh Kudus bisa membuat orang itu mengerti. Jadi Alkitab ini buku yang luar biasa. Dan kita sepakat ya bahwa Kristus telah melakukan pengubahan dunia. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita? Next slide lagi. Nah ini dia. Saya minta ada satu orang yang tinggi, besar, yang bisa memerankan peran jadi Tuhan Yesus. Ya. Apa ya? Tinggi orangnya harus tinggi. Hah? Yang tinggi. Pak Erwin kurang tinggi lah. Hah? Pak Herman. Tinggi berapa? Ada yang 190? Siapa yang ada 190? Tidak ada ya? Oke. Jangan aja, anu aja. Pak David aja tolong. David. Silakan. Sudah lari-lari, sudah jangan banyak omong. Sudah jangan banyak alasan. Nah. Ya, ayo. Ya. Pak David berdiri di situ. Pak David jadi Yesus sekarang. Oke. Dan saya minta ada satu orang sukarelawan yang lain lagi. Tolong ke sini.
Ayo. Ayo. Sam, come on. Ya, ini mewakili milenial ya. Ya masih kecil ya, pakai celana pendek kan. Anak kecil kan sekolahnya pakai celana pendek. Oke, Sam. Kamu bagus banget badanmu, Sam. Kamu kalau memuji Tuhan pasti gini, haleluya. Oke ya. Kamu kan pakai sini, Pak David agak ke sini. Demikian tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Oke. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Gini, setiap langkah hidup kita sejak kita bertobat, langkah kita disebut langkah iman. Perjalanan orang percaya kepada Yesus disebut dengan perjalanan iman. Saya tanya sama saudara, saudara pernah enggak saudara ketemu Yesus secara muka dengan muka? Enggak pernah. Oke, karena dia dari latar belakang kepercayaan yang lain, saya tanya, Sam, kamu pernah melihat Yesus? Melihat langsung gini? Belum. Tapi kamu percaya Yesus? Sampai kamu meninggalkan keyakinan lamamu. Oke? Tapi kamu enggak pernah lihat langsung? Enggak pernah. Tapi kamu percaya kan? Itu namanya apa? Faith. Yes, faith, iman. Setuju ya? Ini sederhana, saudara. Oke. Perjalanan kita selalu dimulai dengan iman. Dan Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman, the foundation, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu foundationnya, dasar dari apa yang kita harapkan. Termasuk apa yang kita harapkan, ini harapan yang paling benar. Harapan yang paling benar adalah di mana saudara dan saya kembali seperti Tuhan, rencana Tuhan menciptakan manusia supaya serupa segambar dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin tujuan utama saudara hidup di muka bumi ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan itu tujuan utama kita. Jadi di sini bicara tentang love and also Christ likeness. Imago Dei, Imago Christi di sini. Nah, perjalanan hidup kita dalam iman. Untuk bisa menghubungkan sampai ke sana, kita perlu namanya pengharapan. Sebab dalam bahasa Ibrani kata berharap. Next slide. Yeremia 29 ayat 11. Saya tunjukkan sama saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan apa? Kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan saudara, masa depan saudara bukan madesu, masa depan suram. Masa depan saudara penuh pengharapan. Gilang gemilang. That's our future over there. Oke? Oke. Agak maju Pak David. Disuruh maju kok mundur lagi sih. Ya, oke. Sudah lihat ya. Start from faith, dari iman sekarang. Dalam bahasa Ibrani kata harapan ini tikwah. Tikwah itu kalau dalam bahasa Yunaninya Elpis, not Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Opung tahu nggak lagu itu? Pasti tahu ya. Oh Opung, Opung terus di menara doa soalnya ya. Nggak tahu ya. Oke. Nah, Elpis tikwah itu artinya ini saudara, sesuatu yang menghubungkan dengan masa depan. Jadi dalam konteks yang kita pelajari ini, harap atau pengharapan itu seperti tali kabel. Orang-orang. Ya boleh. Saya tadi sudah bawa tali dari rumah. Saya tadi sudah jam 7 di Petamburan. Jam 9 sudah di Pik, di Pluit. Jam 11 ke sini ketinggalan di mobil.
mobilnya sopir saya antar istri saya pelayanan ke City of Love. Astaga, ketinggalan. Nah, itu anak saya, oh David kamu memang anaknya papa yang bisa diandalkan David ya. Ya, nanti papa transfer lah ya. Oke. Semoga ilustrasi ini mancep di pikiran saudara. Jadi ngerti kenapa 1 Korintus 13 ayat 13 itu dinyatakan. Sebab saudaraku, untuk bisa perjalanan iman hidup kita sampai kepada keserupaan Kristus, saudara perlu berharap, punya pengharapan. Hidup tanpa harapan itu gak ada gunanya. Orang hidup gak ada harapan itu mati kan lebih baik. Kita selalu punya harapan. Saya akan menikahkan David dengan Stevie. Saya punya harapan mereka mengalami sorga dalam keluarga mereka. Saya itu doa orang tua. Saudara punya anak, saudara kuliahkan, keluar uang besar. Saudara harapkan dia nanti akan punya hal yang luar biasa, mimpinya jadi kenyataan. Selalu ada harapan-harapan. Betul enggak? Apakah ada di sini, saudara kebaktian di sini tidak ada pengharapan? Semua orang kalau menemukan pengharapan wajahnya lain saudaraku. Karena dalam pengharapan itu pertama ada 3 unsur. Pertama namanya ekspektasi. Ada ekspektasi, ada hal-hal yang kita inginkan akan terjadi. Itu unsur pertama. Kedua, yang namanya, kok lupa saya? Wait. Ya, ada ekspektasi, lalu kedua antisipasi. Ini unsur nunggu. Hamil, dokter bilang positif. Dokter Ripka, dokter Leroy, dokter siapa lagi? Di sini dokter ya. Positif. Maka saudara berekspektasi kan ketika saudara menikah berekspektasi punya anak. Lalu dinyatakan hamil positif. Maka saudara melakukan antisipasi. Untuk supaya nanti terjadi. Antisipasinya apa? Saudara mesti makan yang bagus. Saudara belikan pakaian-pakaian yang sudah siapin. Ya kan? Saudara siapin kamar. Dulu kamarnya David saya buat cat biru. Biru muda semuanya. Unsur biru muda. Lalu kamarnya Tirsa saya buat pink semuanya. Karena ada unsur menunggu antisipasi. Baru yang terakhir unsur ketiga orang berharap itu ada unsur yang namanya confidence. Percaya sungguh, yakin bahwa itu pasti akan terjadi pada waktunya. Makanya perlu berharap. So yang tegak, ini kok lembek gini sih. Nah, yang tegang. Nah, oke ya. Saudara perjalanan iman kita, saudara ini sebelumnya iman pengharapan kasih dari iman menuju kasih. Next lagi, saudara untuk bisa sampai di sana Anda perlu tikwah tadi, elpis karena dia seperti kabel yang menghubungkan kita saat ini dengan masa depan kita yang gilang gemilang. Jadi yang menghubungkan segala sesuatu itu pengharapan. Ibrani 6 ayat 19-20. Alkitab bilang gini. Ayo baca yuk 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dengar baik-baik. Pengharapan itu apa? Sau. Sau itu apa? Jangkar. Jangkar diperlukan untuk apa? Jawab saudara. Saya lagi puasa loh saudara. Puasa itu kalau khotbah semangat itu energi lebih banyak. Ya, jadi tolonglah saudara jawablah kalau saya tanya. Jangkar itu dibutuhkan oleh apa? Mobil. Mobil tidak ada yang butuh jangkar saudaraku. Jangkar dibutuhkan oleh pesawat tidak perlu jangkar saudaraku. Kalau pesawat pakai jangkar lah. Yang butuh jangkar cuma satu, apa namanya? Kapal. Oke. Sam, saya harap baru pertama ketemu saya. Tapi saya harap kamu bisa bermain seperti drama ya. Oke. Saudaraku, bila sebuah kapal terhubung dengan jangkarnya. Maka saudaraku, badai boleh datang, gelombang laut boleh datang. Tapi dia tidak akan lari kemana-mana. Sudah ngerti maksud saya? Tapi kalau nggak ada kabel dan jangkar yang tercancap di sini,
Maka yang jelas, saudara mungkin mancing di Selat Bali, tiba-tiba saudara sudah ada di Australia. Bisa memahami ya? Ini hal yang wajar kan? Oke, badai hidup. Orang gak selalu mengalami hal yang enak. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan. Kadang-kadang Tuhan izinkan disalah mengerti. Difitnah orang. Dibuat rugi orang lain. Dirugikan orang lain. Kita sekali gak habis pikir kenapa. Itulah badai hidup. Coba kamu ekspresikan. Ya, yes. Badai hidup. Goncangan. Nah, itu gak usah ikut-ikut. Lu diam aja. Dia yang giniin. Ayo. Ya, letih. Dia bisa sampai maju ke sana. Dia sampai saudaraku arahnya beda. Tapi tetap terhubung. Tidak akan hilang. Saya beritahu saudara. Tetap taruh harap kepada Yesus Kristus. Di tengah badai hidup. Kesulitan apapun saudaraku. Kamu tetap terhubung dengan jangkar yang luar biasa. Yesus Kristus itu. Amin saudaraku. Next slide lagi. Dan dikatakan saudaraku. Dikatakan tadi Yesus itu imam besar. Menurut peraturan Melkisedek. Nah saya jelaskan dulu. Apa artinya imam besar? Imam besar itu in English pioneer. I know high priest. Maksud saya dia adalah perintis jalan. The pioneer. Dia perintis jalan. Yesus itu yang merintis jalan. Dan disebut Ibrani pasal 4 ayat 14. Yesus imam besar agung telah melintasi segala langit. Ya kan? Tolong disajikan. Ibrani pasal 4. Dan gini. Yesus. Saya kok tiba-tiba blank. Padahal saya tahu ayat itu ya. Tolong disajikan. Ibrani 4. Ini saking seriusnya saya sampai blank saudara ya. Ini pergumulan pendeta di mimbar ya gini kadang-kala saudaraku ya. Oke. Makanya jangan dikritik khotbahnya ya. Tidak, saya bercanda ya. Ya, Ibrani 4:14. Ya, betul. Saya ngomong, maksud saya ayatnya bunyi apa? Yesus itu imam besar agung yang telah melintasi. Nah, imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Next 15. Please baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab 1, 2, 3. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dengar baik-baik saudara. Imam besar kita Yesus Kristus telah melintasi segala langit. Langit penderitaanmu, langit kesakitanmu, langit kesusahanmu, langit apapun, langit pergumulan hidupmu, Yesus already there. Dia bisa ngerti penderitaan. Jangan dihapus ayat yang tadi, ayat yang ke-15. Dia tahu penderitaanmu. Dia imam. Dia di sana. Dia ngerti kelemahan-kelemahanmu hari ini. Dia tahu persis. Makanya saudara, dia peduli sama saudara. Dia sangat peduli. Nah, imam ini merintis jalan. Sudah sampai pada kesempurnaannya. Dan memang dia adalah sempurna tentunya. Kita sekarang hari ini, kita hanya bisa terhubung sampai ke sana kalau kita punya hope, harap. Karena harap tikwah, elpis tadi. Tali yang menghubungkan kita dengan masa depan. Nah, saya ajak saudara sekarang. Gini saudara. Tetap berharap karena perjalanan hidup kita. Goncangan boleh ada. Oke, mulai sekarang step by step talinya nih ke sana. Terus goncangan boleh ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus. Tapi kalau saudara terus berharap sampai waktunya keserupaan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Next slide lagi, dengar ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ada di mana itu? Sekarang ada di mana kalau saudara sudah dalam Tuhan sekarang? Di dalam kita. Dengar saya.
kita sudah mengakui Kristus adalah kasih itu mengubahkan dunia. Ketika kita berjalan dengan iman, punya harapan kepada Yesus, dan sumbernya adalah Kristus, berdiam di dalam diri kita, artinya sudah punya modal yang kuat untuk mengubahkan dunia ini. Next slide. Yes. Terakhir. Kasih. Oh no. Sesudahnya. Saya agak kuat. Mau ngomong bahasa Jawa. Kualik. Terbalik. Boleh bangkit berdiri supaya saudara tahu saya sudah selesai. Opung tetap duduk. Tunggu. Sudah nangkep gak maksud saya tadi ini? Saya udah keringat ini, kalau gak nangkep aku bisa pulang aku. Wah gitu saja. Enggak yang nangkep ya. Oke, sudah lihat ini. Baca satu ayat ini. Baca ya, 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Agar kamu mengerti apa? Pengharapan lagi, Elpis. Apakah yang terkandung dalam panggilannya? Betapa apa? Kayanya kemuliaan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa apa? Hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 2 hal yang tersedia. Kalau kamu tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dengar saya, 2 hal tersedia sebelumnya. Pertama, kekayaan kemuliaan disediakan. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Saudara, where is the glory right now? Some people they think the glory is outside there. No. The glory of God inside of you. Because Colossians chapter 1 verse 27 says like this. Christ is the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Saudara, kita menerima kekayaannya gak bisa dibeli sama konglomerat manapun. Kekayaan itu disebut kekayaan kemuliaan. Ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Buka kedua tangan saudara. Kiranya Tuhan menolong saya dan menolong saudara. Katakan sama saya, kekayaan kemuliaan. Sekali lagi, kekayaan kemuliaan. Genggam erat-erat itu. Masukkan di jantung hatimu sampai bunyi. Bram! 1, 2, 3. Wah, mantap. Yang kedua, yang Tuhan sediakan bagi kita adalah kuasa yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Buka tangan saudara. Katakan, kuasa yang dahsyat. Kuasa yang hebat. Genggam erat. Cak. Masukkan ke jantung saudara. Bunyinya. Blah! Saya sudah selesai. Pulang. Bawa dengan pengertian ini. Nyanyi lagu ini. Pengharapan. Thank you Sam. Nangkep. Golgota. Wah, lagu lama ya. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Dan kemenangan. Yesus. Dia harapanku. Harapan. Nyanyi lagi ya. Pengharapanku. Pengharapan. Hanya Yesus. Hanya Yesus saja. Yang mati. Yang atas Golgota. Dia gembala. Dia gembala. Jiwaku yang sungguh. Jiwaku yang sungguh. Yesus harapan. Yesus Dia harapanku.
Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Oh, 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 Yesus. Yesus Pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenangan.